pagi ini. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Selamat pagi pendengar, kembali ke ruang dengar Anda dialog interaktif Kopi Pagi. Dan pada hari ini, 16 November 2024, kita akan membahas mengenai bahaya jerat judi online, di mana kita ketahui bahwa praktik judi online hingga saat ini cukup meresahkan dan masif, tidak hanya pada kalangan dewasa, namun juga ini diketahui juga merambah pada kalangan anak-anak. Dan banyak pihak juga mengkhawatirkan, termasuk pemerintah baik daerah hingga pusat melakukan pemberantasan atau perang terhadap judi online. Dan bagaimana untuk penanganan di Kabupaten Pamekasan? Saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada AKP Sri Sugiarto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Kasih Humas ya, bukan Kasih Humas. Oh ya, Kasih Humas, Kasih Humas Polres Pamekasan Pak. Oke. Iya betul. Iya, Pak Sugiarto, seperti kita ketahui bahwa saat ini perang terhadap judi online terus dilakukan. Untuk di Pamekasan bagaimana Pak Sugiarto? Jadi beberapa waktu yang lalu anggota Reskrim dan juga Polsek mengamankan online. Jadi mereka biasanya nongkrong di kafe dan itu gratis, jadi leluasa mereka menggunakan untuk judi online. Dan ada main judi online. Anggota Polres Pamekasan beberapa hari yang lalu Kapolres Iya, Pak Sugiarto. Iya, pendengar, tampaknya kita mengalami gangguan teknis dan akan kita hubungi kembali AKP Sri Sugiarto, Kasih Humas Polres Pamekasan untuk membahas mengenai bagaimana penanganan praktik judi online yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan. Dan tentu judi online ini menjadi perhatian bersama karena beberapa waktu lalu juga pemberantasan terhadap praktik judi online ini dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dan ancamannya memang sangat mengkhawatirkan karena banyak dampak negatif yang bisa terjadi dan ini juga menjadi langkah-langkah bagaimana pencegahan dan antisipasi dilakukan tidak hanya oleh pemerintah maupun penegak hukum, namun juga perlu adanya dari masyarakat, yakni melaporkan atau menginformasikan kepada penegak hukum atau aparat penegak hukum terhadap praktik-praktik judi online agar ini bisa ditindak, karena banyak kaitan hal-hal negatif yang bisa terjadi jika praktik-praktik perjudian ini tidak diberantas secara masif. Tidak hanya pemain atau penggunanya, namun juga terhadap bandar maupun pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya melegalkan, karena ini secara hukum di Indonesia tentu judi online apapun jenisnya ini tentu dilarang dan akan terus diberantas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Dan kita terus menghubungi AKP Sri Sugiarto untuk membahas bagaimana
langkah-langkah penanganan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pak Sugiarto? Iya, maaf, ada kendala teknis barusan. Iya, bagaimana bisa dilanjutkan Pak Sugiarto? Oke. Oke. Jadi gini Mas, ya. Emang judi online ini sekarang menjadi trending topik ya. Karena memang pelaksanaan ini sangat sekali dilakukan oleh semua tinggal internet. Kemudian mungkin paketan ini Iya. memang sangat sulit sekali. Dan ini yang menjadi perhatian Polres Sumeneb, Polres Pamekasan maksud kami, bagaimana pemberantasan dilakukan Pak Sugiarto ya? Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar, karena ini sudah masif dan cukup meresahkan. Kalau update terakhir sudah ada pemain yang diamankan Pak Sugiarto di Pamekasan. Ya, betul. Jadi kita melakukan razia ya di kafe, yang digunakan oleh masyarakat untuk nongkrong-nongkrong ya. Dan kita temukan beberapa dan kita amankan. Dan selain itu kita juga melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, instansi dan ke warga masyarakat di desa. Jadi kita bisa mulai Pak Babi untuk melaksanakan pencerahan kepada warga bahwa judi online ini sangat merugikan. Baik merugikan diri maupun keluarga nantinya. Iya. Kalau yang diamankan oleh pihak kepolisian ini rata-rata usianya masih muda atau sudah dewasa, Pak Sugiarto? Biasanya usia produktif ya sudah dewasa. Ya, kita banyak kemudian di kafe ini, mereka yang bisa kita ketahui sedang bermain judi online itu. Iya. Ada pihak-pihak yang dilibatkan, bagaimana nanti pencegahannya ke depan di Pamekasan? Ya, jadi kita akan bekerjasama dengan Diklat ya. Kita akan masuk ke sekolah-sekolahan, memberikan himbauan, sosialisasi, dan juga ke pemerintah daerah. Ya, di sini ada bidang hukum, bisa kita ajak untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan ataupun ke tingkat desa. Kalau dari hasil penanganan dari Polres Pamekasan, dari para pemain ini, apa sih yang melatar belakangi Pak Sugiarto? Mungkin ada informasi itu yang diterima pihak kepolisian? Sementara masih dalam penyelidikan, Mas ya. Namun sekilas mereka hanya iseng aja ingin mencari tambahan pendapatan. Namun sepertinya ya, yang kalau pantauan dari kita bukan tambahan pendapatan yang diperoleh, namun kerugian itu tidak pernah menang begitu Mas. Iya, malah banyak ruginya. Betul. Pak Sugiarto, ini kan selain penindakan dan pengawasan di masyarakat, informasi yang kami terima bahwa Polres Pamekasan juga melakukan sidak kepada anggota untuk hal itu, Pak ya? Iya betul. Dan jadi pada hari hari Rabu betul. Hari Rabu ya. Jadi hari Rabu itu kan apel fungsi sebetulnya. Jadi pihak fungsi reskrim, Pamapta, Humas ini apel sendiri. Namun Pak Kapolres tiba-tiba melaksanakan apel luar biasa, pendadakan. Iya. Jadi diambil alih oleh beliau, kemudian dipimpin beliau langsung melakukan pemeriksaan HP anggota. Jadi termasuk pejabat Polres dan anggota ini kita lakukan pemeriksaan. Dan alhamdulillah tidak ada yang terindikasi terlibat judi online. Ini selain semoga ini menjadi contoh bagi masyarakat bahwa memang judi online ini sangat merugikan kita dan tidak perlu dilakukan lagi. Jadi siapa yang kurang melakukan silakan berhenti saja
daripada nanti kena razia dan akhirnya mendekam di rumah tahanan. Oke, iya. Kalau dengan ini semua pemberantasan atau tindakan langkah-langkah di bawah telah dilakukan, kalau pesan dari pihak kepolisian apa kepada masyarakat Pak Sugiarto agar masyarakat juga ikut melakukan pengawasan dan juga tanda kutip perang lah terhadap judi online. Iya. Iya, Pak Sugiarto. Halo. Iya, silakan Pak Sugiarto. Ya, baik. Iya. Bisa diinformasikan teman. Ya, untuk karena judi online ini tetap kita berantas bersama. Iya. Informasikan. Dan untuk masyarakat yang ingin melaporkan bisa langsung ke pihak kepolisian, bisa di Polsek atau Polres Pak Sugiarto ya? Iya. Mungkin karena lebih anggota. Dan nilai itu untuk hanya masih orang tua akan dipantau anak-anaknya yang mungkin para orang tua insya Allah dapat maraknya judi online ini. Oke, jadi keterlibatan semua pihak sangat penting. Termasuk keluarga, bagaimana melakukan pengawasan dan imbauan agar anak-anak kita tidak terjerat judi online Pak Sugiarto ya. Oke, iya. Terima kasih sudah bersama kami AKP Sri Sugiarto, Kasih Humas Polres Pamekasan dan telah melakukan imbauan dan peringatan kepada masyarakat bagaimana juga menghindari dan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik perjudian, termasuk juga judi online. Sekali lagi terima kasih Pak Sugiarto sudah bersama kami. Assalamualaikum. Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan AKP Sri Sugiarto, Kasih Humas Polres Pamekasan yang menyatakan bahwa beberapa waktu lalu telah dilakukan penanganan ataupun tindakan pengamanan terhadap pelaku praktik judi online. Dan tidak hanya kepada masyarakat, upaya-upaya antisipasi dan pengawasan terhadap judi online, namun ini juga dilakukan kepada seluruh anggota Polres di Pamekasan. Ini menandakan bahwa penanganan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, namun juga di internal pihak kepolisian. Ini sebagai contoh dan informasi bahwa penanganan judi online masif dilakukan dan sebagai upaya penanggulangan dan agar praktek-praktek tersebut tidak ada lagi. Meskipun yang paling utama yakni keterlibatan masyarakat untuk melakukan penanggulangan bahaya jerat judi online. Pendengar, jangan kemana-mana, kita juga akan membahas dari sisi agama. Kita akan menghadirkan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, ada Kiai Haji Imam Sutaji, dan ini juga akan kita membahas bagaimana dari sisi agama dan hukumnya, agar kita semua paham bahwa judi online memang dilarang secara agama dan juga negara. Namun secara hukum dan detailnya nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, masih di Kopi Pagi Dialog Interaktif bersama saya Supriyadi, dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bahaya jerat judi online. Dan pendengar, jika kita tadi telah membahas dari sisi hukum bersama Kasih Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Lembaga Dakwaan Nahdlatul Ulama Sumeneb, ada Kiai Haji Imam Sutaji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kiai pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Pak Kiai. Iya. Pak Kiai, ini mengenai judi online, kita ketahui cukup marak, cukup masif pemainnya. Ini bagaimana pandangan atas maraknya judi online Pak Kiai di tengah masyarakat? Ya. Itu adalah fenomena kasus yang mungkin modusnya itu sudah berubah. Bahwa judi itu memang sudah dari dulu. Cuma modelnya itu yang makin kesini dia beda aja. Mungkin orang dulu judi menggunakan manual ya. Tapi sekarang itu sudah mulai. Nah, maka perbuatan yang seperti itu adalah sebuah fenomena Mas, yang bisa dihindari. Begitu. Iya. Dan ini juga masif di masyarakat karena awalnya dianggapnya hanya permainan, terjerat, akhirnya praktik judi online cukup masif. Pak Kiai, ini kan secara agama tentu dilarang, secara hukum negara juga dilarang. Tapi kenapa masyarakat masih bermain lah, istilahnya seperti itu, untuk praktek judi? Dari beberapa analisis, dari beberapa apa yang kita dapat dari kejadian fenomena ini, pertama mungkin di kita itu sesuai dengan yang ditengarai bahwa sifat manusia itu terburu-buru. Terburu segala hal untuk kaya. Nah, sehingga kemudian judi online ini menjadi pemicu cara tercepat
untuk bisa menjadi kaya. Iya. Itu keyakinan mereka. Walaupun kenyataannya sampai hari ini tidak ada orang judi online itu kayak kecuali bandarnya mungkin. Iya. Begitu kira. Jadi atas Jadi keyakinan itu itu ya. yang secara agama memang sudah jelas. Itu sudah melarang. Itu adalah tidak boleh. Iya. Dan Makanya di dalam fenomena hari ini yang dapat kita tangkap itu adalah pertama sifat dari terburu-burunya manusia, dan itu fitrahnya manusia. Keburuan ya betul keburu sekarang ini. Iya. Terus itu orang-orang kaya aja tanpa bekerja keras. Iya. Nah kemudian yang kedua, judi online ini sangat mudah gitu. Hari ini dengan canggihnya zaman digitalisasi seperti sekarang, ini memudahkan orang untuk bekerja tanpa harus capek-capek. Iya. Nah, ini mungkin yang saya tangkap. Jadi kenapa masyarakat itu masih tetap menyukai praktik-praktik tersebut. Padahal agama sekarang. Yeah. Nah, cuma yang paling masih yang ketiga, kenapa mereka mestikan unsur judinya itu sekarang dalam judul itu mulai di semacam helah hukum gitu. Nah, misalnya begini, ini menjadi sebenarnya ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh para ahli fikih misalnya. Iya. Saya kasih contoh begini Mas. Dulu kita ini kalau beli dompet, kita beli dompet untuk tempat uang misalnya, iya. Terus kalau dompet kita ini hilang bersama uang, kan yang menjual dompet itu juga bertanggung jawab. Itu dulu. Iya. Nah, sekarang kan ada e-money dompet. Iya. Nah, orang seperti menawarkan aplikasi untuk menyimpan uangnya di dompetnya. Kita membeli e-money dompet itu. Nah, tetapi persoalannya sekarang, kalau tiba-tiba uang kita hilang bersama dompet itu, yang bertanggung jawab siapa ini? Yang menjual dompet itu sudah. Iya. Nah, ini fenomena akhir zaman yang perlu menjadi perhatian dari para ahli fikih. Nah, ini Mas, di sejarah agama sudah dilarang, tetapi kemudian dalam praktek pelaksanaannya ini ada banyak modus-modus sehingga dikaburkan hukumnya. Begitu Mas. Iya. Dan masyarakat juga harus teliti dengan apa yang dilakukan agar tidak terjebak dalam hal itu, Pak Yai ya. Iya. Kalau jelas secara hukum agama, hukum Islam itu dilarang. Dan yang paling menjadi koreksi apa nih Pak Kiai? Sehingga setidaknya praktek-praktek ini berkurang dan masyarakat juga tidak lagi tertarik terhadap praktek judi online ataupun judi apapun lah secara umum. Apa yang harus diikuti? Pertama, gini aja dulu. Saya jelaskan hukumnya. Iya. Hukumnya itu memang sudah jelas. Misalnya dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 99 1, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyukum bainakum adawatan wa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah falan tuflihun. Nah, jadi maisir di sini yang perlu digarisbawahi ini memang jelas ini diharamkan, dilarang. Nah, ini adalah jebakan setan untuk bisa menyebabkan permusuhan, peperangan. Oleh karenanya menjadi koreksi adalah dalam praktik ini adalah terutama kepada pihak-pihak yang berwenang.
Nah, koreksinya adalah di sini situs-situs atau permainan seperti ini bisa nggak ditutup itu kira-kira? Ini ada misalnya dalam hal ini Kementerian Komunikasi misalnya. Iya. Nah, ini menjadi perhatian. Makanya pemerintah kita ke depan itu beratnya di sini memang. Kita tidak hanya ingin melayani secara manual, tapi problem-problem secara online ini juga menjadi persoalan bagi kita semua dan ini tidak mudah. Itu jadi garis besarnya yang jadi koreksi atas varian praktik ini kalau pentingnya penjelasan tentang judi semuanya insya Allah sudah dilakukan. Yeah. Cuma akar persoalannya bagaimana sih judi itu ini pasti ada yang lebih berhak untuk talent atau bahkan mematikan itu. Saya juga kurang tahu itu tentang hal itu bagaimana kerja dari Kominfo misalnya yang berhubungan otoritasnya dengan judi online ini terutama dalam hal jaring sosial. Begini Mas. Iya. Ya, Pak Kiai ini ada penelpon yang ingin bertanya secara langsung. Kita sapa dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum, Kopi Pagi. Oke. Dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Ya, dari Bluto Samhaji. Bapak Samhaji dari Bluto. Silahkan Ya, Pak Samhaji. betul. Ya, ini tentunya merupakan tanggung jawab kita bersama lah, terutama Bapak Kiai ini yang sebagai tokoh dari Nahdlatul dari kalangan NU. Yang tentunya paling tidak yang diharapkan adalah satu kontribusinya ya dalam membangun suatu peradaban, budaya, moralitas terutama terkait dengan adanya ini dampak sebab dan akibat daripada teknologi. Nah, pertanyaan kami, karena bagaimanapun negara itu dibangun atau oleh para tokoh, mungkin kalau kita lihat eksekutif, legislatif adalah banyak orang yang hebat, baik sisi agama maupun. Pertanyaan kami, karena ini ada kaitannya dengan suatu moralitas, tidak cuma masalah online, konten-konten yang tidak bisa ditonton, mestinya tidak pantas ditonton oleh para anak didik kita, yang masih seumur jagung, artinya masih di bawah umur, tapi sekarang sudah memegang HP yang namanya Android, sehingga berdampak kepada perilaku. Nah, pertanyaan kita kepada judi online, sejauh mana peran daripada ulama? Karena kalau dulu ulama wal umaro bekerja sama, berkontribusi, memberikan hal, artinya sebelum teknologi itu diterapkan di Indonesia, aplikasi itu tentunya paling tidak melibatkan semua pihak, termasuk tokoh NU Nahdlatul Ulama bersama pemerintah, agar supaya ini karena ada katanya dengan digital, Infocom pemerintah itu benar-benar bisa memfilter hal-hal yang bisa berdampak kepada suatu tatanan, moral, akhlak, perilaku daripada termasuk juga oknum pemerintah, anak didik kita, generasi kita. Nah, sejauh mana NU dalam berkontribusi, memberikan masukan, apakah NU ulama dilibatkan dalam persoalan untuk Iya, silakan ditanggapi Pak Kiai, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab para ulama, namun masyarakat. Tapi ini karena jadi panutan dan seperti yang dijelaskan tadi, hal-hal yang harus dilakukan. Silakan Pak Kiai. Yang saya tangkap dari pertanyaan, sejauh mana langkah-langkah itu yang dilakukan, karena artinya sepertinya bertanya bagaimana langkah pemerintah mungkin melibatkan NU atau bagaimana ya, kurang jelas itu pertanyaannya. Iya. Sangat naratif dan yang saya tadi sampai kering-kering ini intinya saya begitu. Begini, cuma saya menangkap begini, sejauh mana peran ulama dalam hal ini mungkin kalau bertanya secara organisatoris, NU misalnya. Ini menjadi pertanyaan. Begini, sejauh ini langkah konkret yang dilakukan misalnya,
Kalau di LDN itu misalnya misalnya seperti itu, kita ini karena penceramah misalnya tidak hanya konten-konten yang asusila, tetapi bagaimana konten-konten pengajian itu juga dimasukkan. Nah, sehingga ada semacam kata-kata yang menjadi motivasi. Kalau kejahatan saja bisa diiklankan, mengapa kebaikan tidak bisa disiarkan, gitu loh maksudnya. Nah, ini yang dilakukan sejauh ini masih seperti itu. Secara otoritas, KPNU nggak bisa. Mungkin kita hanya sifatnya mengedukasi, rekreasi, menghibur gitu loh. Karena bagaimanapun masyarakat kita juga jenuh. Menyampaikan kebaikan memang harus baik. Jadi secara edukasi, ya kan, secara edukatif kita juga sudah melakukan ada ceramah-ceramah, talk show, kemudian seperti itu. Tapi yang jelas kita juga harus kreatif, ada nuansa-nuansa yang senang, sehingga drama juga harus ada lucu-lucunya, gitu. Namun tidak boleh keluar dari konteks dakwahnya. Ini paling penting. Nah, itu Mas Subriyadi yang dilakukan. Kalau sebenarnya ini saya dengan teman-teman para dai-dai, di Sumeneb juga ada forum dai-dai. Nah, di situ kita sharing di dalamnya. Kita butuh apa sebenarnya? Apa sekarang? Nah, masyarakat itu kita edukasi dengan cara mereka jangan diberi kesempatan untuk berpikir terhadap hal-hal yang mestinya bukan menjadi tugas dan mereka. Jadi, yang sifatnya informatif harus disampaikan dan betul-betul normatif. Tidak boleh disampaikan kalau memang tak layak dikonsumsi oleh halayak masih tersebut. Betul loh? Iya, oke. Begitu Mas Subriyadi, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Iya. Kalau di LDNU berarti ada juga Pak Kiai ya, bahasan kalau melakukan dakwah ini disisipkan lah bagaimana mencegah atau menanggulangi praktek-praktek perjudian ini. Iya. Di sebagian tempat memang tidak semuanya, karena memang acaranya memang beda. Nah, memang ada sedikit lah, ada banyak juga judul itu. Ya, begitu. Iya, kalau pesan kepada masyarakat secara umum Pak Kiai atas ini, silakan Pak Kiai. Pesan kepada masyarakat bahwa hidup itu memang tak semudah yang kita bayangkan maupun sulit yang kita pikirkan. Judi itu adalah hal yang dilarang dan diharamkan. Seindah-indahnya kita dalam hidup mungkin kita kuat, tapi kehebatan uang itu akan sirna dengan hidup yang semestinya, yakni akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya keindahan menjudi dan menang menjudi akan hilang nanti jika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kebanggaan yang mesti kita lakukan adalah meninggalkan larangan Allah dan kenangan kita sujud di dunia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa disampaikan, tidak panjang namun bisa diresapi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Mas. Iya. Oke, terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami dan terima kasih juga atas pencerahannya kepada seluruh pendengar RRI. Semoga ke depan kita bersama-sama melakukan antisipasi dan pencegahan-pencegahan tidak hanya praktek perjudian namun juga hal-hal negatif lain juga bisa kita cegah bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Imam Sutaji. Tadi panjang lebar menjelaskan bagaimana dari sisi agama, bagaimana upaya-upaya pencegahan termasuk dari NU sendiri
keterlibatan dan upaya agar praktek-praktek perjudian ataupun hal-hal negatif ini tidak lagi terjadi dan tidak lagi masif di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Dan memang praktek perjudian ataupun apapun bentuknya termasuk judi online ini saat ini menjadi musuh bersama, diperangi bersama karena akan memberikan dampak negatif jika dibiarkan khususnya pada generasi-generasi bangsa ke depannya. Dengan demikian pendengar, berakhir pula Kopi Pagi edisi hari ini Sabtu 16 November 2024. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.